Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya yaitu tentang firewall di Mikrotik ya. Jadi kalau dilihat firewall di Mikrotik ini tadi posisinya berada di tengah-tengah mengamankan antara jaringan LAN dan jaringan WAN ya. Nah, feature firewall di Mikrotik ada filter rule, ada NAT, Mangle, Row, address list, dan layer 7 protokol, di mana masing-masing fungsi ini mempunyai peranan masing-masing. Kalau untuk blocking biasanya menggunakan firewall filter rule. Kalau untuk menandai traffic kita bisa menggunakan layer 7. Kalau untuk pengelompokan bisa menggunakan address list. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas juga tentang address list. Kalau untuk Mangle ini sama untuk penandaan traffic, nanti bisa dikombinasikan dengan layer 7. Jadi Mangle dan layer 7 ya. Kemudian untuk firewall row biasanya ini untuk sama blocking juga, tapi blocking untuk di lokal maupun di internet. Ya salah satu contohnya bisa memblok antar network, antar subnet network ya. Di Mikrotiknya untuk firewall itu sendiri ada di menu IP. Kemudian masuk ke menu firewall ya. Nah, di sini menu-menu yang ada di sini yang akan kita bahas hari ini. Baik, yang pertama masuk ke materi tentang firewall filter rule ya. Nah, sebelum masuk ke firewall filter rule, kita lihat manfaat dan implementasinya. Jadi tujuan utama firewall itu adalah untuk melindungi sumber daya jaringan dari serangan ya, baik internal LAN gitu ya, maupun nanti juga di eksternal. Tapi biasanya kalau untuk firewall-nya sendiri Mikrotik lebih ke arah penitik beratannya ke jaringan di internalnya ya, sini. Nah, salah satu fungsinya digunakan untuk filtering, forward, kemudian untuk menandai traffic, dan satu lagi untuk pengelompokan. Nah, ketika kita mengimplementasikan firewall, pastikan salah satu syarat utama biasanya untuk firewall ini, nah router kitanya kemarin harus diaktifkan dulu ini ya, SNTP client, karena nanti ada keterkaitan dengan timer. Jadi contoh kasus misalnya kita mau blocking website atau blocking komputer tertentu berdasarkan jam. Jadi bisa di jam kerja itu tidak boleh mengakses situs tertentu misalnya ya, sosial media. Nah, kalau jamnya keliru maka firewall-nya tidak akan berjalan. Jadi pastikan di Mikrotiknya kita cek lagi di sini. Syarat utamanya SNTP kliennya harus aktif ya di sini. Atau artinya harus enable. Oke, sekarang masuk ke bagian pertamanya dulu. Jadi membahas firewall filter rule ya. Jadi apa itu firewall filter rule? Jadi firewall filter rule itu berfungsi untuk melakukan proses bisa block, bisa accept ya. Di sini bisa block dan bisa juga nanti ada accept. Koneksi traffic yang menuju ke router atau istilahnya yang akan bisa juga melewati router atau bisa keluar dari router. Jadi contohnya seperti ini diagramnya. Jadi ketika kita menerapkan filter rule, kita harus paham dulu rule atau trafficnya. Jadi kalau berbicara input ya, di sini ada 3 chain nantinya di firewall filter rule itu ada input, ada forward, ada output. Nah, kalau input itu berarti artinya masuk ya. Ada traffic yang masuk ke router. Itu cirinya. Kalau forward itu artinya melewati router. Kalau output itu keluar dari router. Salah satu contoh misalnya ketika kita melakukan ping ya, seperti ini contohnya dari klien. Jadi di sini ping ke IP-nya router. Nah, ini merupakan salah satu kategori masuknya ke input ya. Jadi ada traffic yang masuk ke router. Jadi masuknya ke router bukan ke internet. Tapi kalau misalnya kita pingnya ke Google, nah ini kategorinya adalah forward. Jadi melewati router. Jadi dari sini, nah dari komputer ini dia mau menuju ke internet kan, ke Google di sini. Tapi melewati dulu router, makanya di forward paket datanya. Kalau output itu biasanya keluar dari router. Ya salah satu contoh kita bisa ketika melakukan ping dari router ya, bisa ping ke
google.com gitu ya. Nah, ini bagian dari output, atau bisa juga pingnya ke lokal. Misalnya ping ke IP-nya lokal 192.168.100.254. Nah, ini juga bagian dari output. Contoh-contoh kasusnya kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang bagaimana implementasi dari action-nya ya? Kita akan mencoba skenario melakukan drop ya. Jadi di sini kita akan ada skenario seperti ini. Nah, jadi ketika ada klien atau LAN di sini melakukan akses ke router mikrotik dengan tadi ping ya. Nah, nanti akan dilakukan drop misalnya oleh mikrotik gitu ya. Jadi nanti yang tadinya bisa terhubung karena sudah di drop nanti akan di blok ya. Jadi itu disebutnya dengan fungsinya adalah blocking ya atau drop. Nah, jadi di sini skenarionya ya, kita udah masuk ke latihan lab satunya tentang firewall filter rule. Jadi latihan konfigurasinya adalah contoh di sini admin jaringan menginginkan router tidak bisa diping oleh komputer klien kecuali oleh komputer admin saja gitu ya. Jadi contohnya misalnya di sini kan untuk sebelum dilakukan filter rule ini saya bisa melakukan ping kan. Nah, kondisi sekarang saya bisa melakukan ping. Nah, nanti setelah dilakukan skenario blocking itu saya tidak bisa. Ya, contohnya misalnya berarti kita masuk ke mikrotik ya. Salah satu contohnya bisa di sini ya mikrotik ini. Nah, caranya masuk ke IP firewall filter rule di sini. Kita tambahkan rule baru, masuk ke menu general. Nah, pastikan sign-nya nanti kita pilih di sini input ya. Sign-nya input. Kemudian jangan lupa karena kita ini menggunakan protokol untuk melakukan ping. Protokol ping itu nanti berada di protokol ICMP. Jadi nanti kita tentukan di sini protokolnya menggunakan protokol ICMP. Nah, ini khusus untuk ping ya. Kemudian kita di sini ada source address, ada destination address. Karena kita akan melakukan tujuan ping ke IP router, berarti kita harus isikan di sini IP tujuannya yang akan diping. Hanya 100.1. Ini 100.1 ini adalah IP-nya router kan ya. Kemudian terakhir adalah kita masuk ke menu action. Jadi cukup parameternya seperti ini aja. Kita pilih adalah drop. Jadi drop ini membuang paket. Oke, kita lihat hasilnya ya. Ini lihat counternya ini belum jalan kan, karena belum ada traffic yang di blocking. Kita coba lakukan ping lagi ke 101. Nah, di sini sudah tidak bisa melakukan ping atau istilahnya request timeout ya. Nah, di sini trafficnya otomatis dibuang. Jadi konsep dasarnya ketika ada traffic yang tadi masuk ke sini ya, ini mau ngeping ke sini karena dia di drop, berarti dia dibuang paketnya gitu kan oleh router mikrotik, tidak di accept sehingga request timeout. Nah, jadi itu untuk caranya ya. Jadi kita bisa melakukan parameter tadi blocking ya. Jadi tujuan berdasarkan protokol, kemudian tujuannya ke IP router mikrotik, actionnya adalah drop. Atau bisa juga actionnya selain drop itu ada di mikrotik itu adalah satu lagi reject ya. Kalau reject ini sama juga di blok tapi menampilkan pesan yang akan disampaikan ke user, pesan defaultnya ini. Oke, kita lihat perbedaan antara drop sama reject. Nah, sama-sama di ini ya, sama-sama di blok. Tapi kalau reject ini ada informasinya ke user ya, disampaikan juga. Destination net unreachable, artinya network tujuannya ya tidak terhubung gitu ya, seperti itu. Oke, nah sekarang bagaimana jika yang di
bloknya itu adalah komputer yang memang tidak diizinkan ya. Nah, sekarang ada komputer admin itu sendiri diizinkan ya. Jadi menginginkan router itu tidak bisa di-ping oleh komputer selain admin, oke tadi ya. Tapi kalau komputer admin itu bisa mengaksesnya. Nah, caranya kita buat pengecualian di sini. Di rule yang tadi. Nah, di sini kan reject ya. Jadi kita bikin misalnya harus tahu dulu komputer adminnya komputer berapa ya yang terhubung ke mikrotiknya. Ya salah satu contoh misalnya samakan aja ya IP-nya ini yang menjadi komputer adminnya komputer saya misalnya ini IP komputer saya berapa? IP config. Nah, ini 10254 ya. Anggaplah ini komputer admin. Nah, berarti saya harus menggunakan address list di sini. Nah, jadi saya harus bikin juga address list. Jadi ini materi sudah menggabungkan antara filter rule dengan address list ya. Jadi address list itu adalah pengelompokan ya. Nah, pengelompokan yang saya buat di sini bersifatnya masih statik kan. Nah, jadi di sini saya harus buat dulu pengelompokan yang boleh akses router ya. Nah, ini IP-nya adalah IP yang kita daftarkan. Oke, seperti ini. Jadi IP 102.54 boleh akses. Oke, kemudian nanti ada IP berapa lagi? Misalnya ini saya copy aja. Jadi ada 2 admin misalnya. Sama satu lagi IP 10 misalnya. Ini admin boleh. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi intinya adalah ketika kita sudah menggunakan address list ini, berarti kita bisa merubah rule yang tadi di sini. Ya, kita lihat, kita rubah ya. Nah, jadi nanti biarkan yang ini tetap ya di blok seperti ini, reject. Tapi nanti kita harus bikin rule baru di atasnya. Satu lagi, send-nya adalah input juga sama. Kemudian destination address-nya sama ke IP routernya. Nah, kemudian di sini protokolnya sama ICMP. Hanya di menu advance-nya nanti kita pilihnya adalah source address list-nya dari boleh akses ke router. Ini adalah boleh akses ke router. Jadi action-nya nanti kita pilih di sini adalah drop ya. Oke. Maaf, action-nya adalah accept ya. Bukan drop, accept, tapi diizinkan berarti kan. Nah, hanya posisinya ini harus ditaruh di atas. Gitu. Jadi ini posisinya harus taruh di atas. Kenapa harus di atas? Karena rule firewall akan membaca dulu yang diizinkan dulu. Nah, jadi kalau seperti ini nanti ketika saya ping lagi ke router 192.168.101, maka otomatis akan bisa ping atau bisa mengakses. Karena posisinya IP saya yang 102.54 sudah masuk ke rule ini di menu advance ini. Yaitu boleh akses router. Dari mana boleh akses router ini? Ini di address list. Saya sudah definisikan. Gitu. Kalau misalnya IP saya dirubah menjadi IP yang lain, itu pasti nggak akan bisa connect ke router. Kita coba ya dirubah ya. Misalnya saya masuk ke IP DHCP server di list kita lihat. Nah, ini kan IP komputer saya nih. 102.54. Nanti kalau IP komputernya rubah misalnya menjadi yang lain, itu nggak akan bisa connect ke ping ke router seperti itu ya. Jadi pastikan di sini IP-nya sudah sesuai dengan yang didaftarkan di address list. Oke, jadi itu lab satunya sudah terjawab ya. Bagaimana kita mengamankan router dari skenario misalnya tidak boleh akses ping ke jaringan, hanya diizinkan untuk komputer admin saja. Oke, kita lanjutkan ke materi firewall yang berikutnya.